Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran. Baik, sesuai dengan video sebelumnya saya akan membahas yaitu perbandingan rasio keuangan ya, di mana di dalam menentukan baik atau tidaknya suatu rasio keuangan di suatu perusahaan ya, kita harus melihat atau mempunyai perbandingan ya dengan perusahaan-perusahaan lain ya. Ibaratnya kalau misalkan kita dikatakan jelek ya atau buruk ya, itu harus ada pembandingnya seperti itu. Oke, di sini ya ada dua metode ya dalam melakukan perbandingan rasio keuangan ya. Di sini yaitu yang pertama kita akan pelajari mengenai cross sectional approach ya, atau secara berseberangan ya, pendekatan secara berseberangan setiap section ya. Di sini yaitu untuk melakukan perbandingan rasio keuangan antara perusahaan yang satu dengan yang perusahaan yang lain ya, yang sejenis pada saat bersamaan ya. Jadi ini kita harus lihat ya, nanti dikatakan baik ya, jika misalkan kita perusahaan anggaplah transportasi ya. Misalkan rasionya tadi anggaplah ROI-nya 10% misalkan. Nah, kita harus lihat juga perusahaan sejenisnya seperti itu ya. Kita bandingkan dengan perusahaan sejenisnya. Namun sebelum membandingkan ada beberapa metode ya yang akan kita gunakan ya, sebagai pembanding ya. Karena nanti kita akan lihat beberapa perusahaan ya. Lalu baru kita mengambil kesimpulan angka berapa yang akan kita ambil sebagai dasar penentuan bahwa apakah itu baik atau buruknya laporan keuangan kita ya. Oke, kita lihat di sini ya, sebelum masuk dengan metode penghitungannya ya, mungkin istilah kriteria perusahaan sejenis itu ada beberapa kriteria ya, atau dilihat dari sudut pandangnya ya, seperti itu kira-kira. Nah, di sini yang pertama akan kita bahas yaitu kriteria perusahaan sejenis berdasarkan mungkin bahan baku ya, bahan bakunya yang dibuat atau apapun ya. Nah, contoh kita pertama di sini ya, misalkan pertanian ya. Pertanian ini bisa dikaitkan juga dengan kehutanan ya dan perikanan. Jadi berkaitan dengan yang memang hasil tani itu ya. Di sini misalkan kita bergerak, anggaplah menanam gandum ya, yang luas ya. Perusahaan ini misalkan dikelola secara profesional ya, misalkan pertanian menanam gandum atau menanam sayur-sayuran ya, ini berarti di bidang pertanian. Maka nanti ketika kita akan melakukan perbandingan rasio ya, kita harus melihat perusahaan-perusahaan yang sama ya. Misalkan kita di pertanian, mungkin di kehutanan juga bisa kita lihat ya, berapa sih di bidang kehutanan ya, atau di bidang perikanan rasionya seperti itu, kita bisa gabungkan ya. Terus yang selanjutnya makanan ternak ya, makanan ternak macam-macam ya, bisa ada pur ya, ada maggot dan lain-lain lah, mungkin yang di bidang peternakan atau yang mempunyai ternak ya, bisnis ternak lebih paham gitu ya. Nah, perusahaan-perusahaan itu pun nanti yang akan diambil rasionya, jangan sampai nanti di pertanian ya, tapi kita akan membandingkan dengan rasio makanan ternak, seperti itu sebenarnya. Terus pertambangan dan jasa ya, pertambangan di sini dan jasa pertambangan, kenapa digabungkan Mas? Karena mungkin masih berkaitan ya. Pertambangan misalkan batu bara ya, emas, perak, nikel ya. Dan jasa pertambangan ya, kaitannya dengan jasa pertambangan ya, misalkan alat-alat beratnya, tapi di bidang pertambangan juga yang mensuplai bidang pertambangan. Nah, itu bisa kita ambil ya. Terus di bidang konstruksi ya, bisa di bidang pembangunan gedung-gedung ya, atau pembangunan jalan tol dan lain-lain ya, perusahaan seperti Wika ya, seperti Hutama Karya. Nah, itu perusahaan-perusahaan konstruksi ya. Terus selanjutnya juga kriteria di manufacture ya, yaitu yang membuat
produk dari nol sehingga menjadi produk jadi. Ya, yang selanjutnya yaitu pelayanan transportasi ya. Ini bisa dibilang seperti MRT ya, perusahaan MRT, terus atau taksi ya, atau online ya, taksi online seperti itu bisa masuk juga di sini. Terus selanjutnya di sini komunikasi ya, seperti Indosat ya, Excel ya, terus Telkomsel ya. Nah, ini bisa dibandingkan nanti rasionya seperti apa. Terus juga pedagang retail ya, seperti Carrefour ya. Nah, ini bisa dibandingkan dengan seperti Indogrosir, terus Giant ya, itu bisa bandingkan ya dengan perusahaan-perusahaan jenis seperti itu. Terus perbankan di sini atau lembaga keuangan selain bank ya. Nah, ini kalau perbankan kita bisa gabungkan, misalkan nih bisa paling gampang ya. Kalau yang saya tahu ini perbankan ini paling gampang ya untuk memperoleh rasio perusahaan lainnya, karena memang sudah ada di BI ya, di website BI itu ada semua, setiap bank memiliki laporan keuangan. Nah, itu kita rasionya bisa kita ambil ya, bisa kita lihat di sini. Oke, terus di sini juga hotel dan pelayanan travel ya, bisa diambil juga rasionya jika kita bergerak di bidang perhotelan ya. Tetapi ini agak sulit juga ya untuk mendapatkan laporan keuangannya. Terus selanjutnya perusahaan holding dan investasi ya. Perusahaan holding dan investasi itu misalkan mempunyai beberapa perusahaan ya besar yang memiliki anak-anak perusahaan. Nah, itu bisa di-compare sesama holdingnya seperti itu. Nah, itulah kriteria yang berdasarkan bahan baku yang digunakan lah, atau sumber yang digunakan seperti itu. Oke, selanjutnya di sini yaitu kriteria perusahaan sejenis berdasarkan sisi permintaan ya, yaitu pengelompokan berdasarkan memenuhi kebutuhan ya, yang sama, dan produk tersebut merupakan substitusi satu sama lainnya ya. Nah, ini juga bisa kita jadikan perbanding perusahaan tersebut jika bahwa produk yang kita buat itu bisa diganti dengan produk perusahaan tersebut begitu ya. Contoh misalkan beras ya, misalkan pertanian tadi beras ya, terus kita ambil sumber dari yang pertanian gandum seperti itu ya rasionya. Nah, itu juga bisa karena masih sejenis ya. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu kriteria perusahaan sejenis berdasarkan kesamaan atribut keuangan ya, atau pengelompokan keuangan ya. Misalkan ini perusahaan kecil ya, misalkan kriterianya di atas 50 juta ya, di bawah 500 juta. Nah, itu disebut perusahaan kecil ya. Terus kalau yang 500 sampai 10 miliar itu menengah ya, dan yang di atas 10 miliar itu besar. Nah, ini pun bisa dijadikan kategori gitu ya. Jadi misalkan kita aset kita di atas 50 juta tapi di bawah 500. Nah, artinya ada perusahaan lain yang sejenis, kita bandingkan juga, tetapi kriterianya itu berdasarkan kondisi keuangan begitu ya. Nah, dalam mengambil atau menentukan perbandingan ini ya, dari kriteria-kriteria di atas ya, itu kita bisa mix sebenarnya ya. Artinya tidak harus berdasarkan ini saja ya, berdasarkan saya sih kriteria atribut keuangan saja gitu ya, atau saya sih kriteria berdasarkan bahan bakunya begitu ya, atau berdasarkan barang substitusinya gitu kan, atau sisi permintaan. Tidak. Nah, ini bisa kita mix menjadi menjadi satu yang memang paling cocok menurut kita begitu ya. Dari kriteria ini ya, kita bisa betul-betul
paling pas lah kira-kira, supaya ketika kita membandingkan dengan perusahaan kita yang akan kita analisa memang tidak terlalu jauh ya perusahaan jenisnya. Contoh misalkan tadi pertanian, misalkan menanam padi ya, atau dibandingkan dengan konstruksi, perusahaan konstruksi. Nah jangan sampai seperti itu, jadi terlalu jauh seperti itu. Baik, itulah kriteria-kriteria yang harus dipahami ya, yang harus didalami ya ketika nanti kita akan melakukan mengambil pembanding ya perusahaan lain ya terhadap perusahaan yang akan kita analisa. Mungkin itu saja ya untuk video kali ini ya. Nanti kita lanjutkan ke video berikutnya, yaitu mengenai metode penghitungan pembandingnya tadi kan kriteria sudah kita bahas ya. Jadi selanjutnya yaitu perbandingan rasio keuangan dengan metode penghitungan rata-rata industri ya. Bagaimana sih cara menghitung rata-rata industrinya? Nanti kita akan lihat di video selanjutnya. Oke, untuk sekarang kita cukupkan, kurang lebihnya mohon dimaaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.